Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yudi Nursani dari kelas 10A, absen 33. Perkenalkan, nama saya Julpan Emir Fauzi dari kelas 10A, absen 34. Kami akan menjelaskan tentang Perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. karena adanya tekanan di Mekah yang semakin kuat. Maka pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian itu juga Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Zaid bin Harithah, putra angkat beliau, pergi ke Taif di daerah pegunungan berjarak 60 mil dari Makkah. Nabi punya kenangan yang manis pada masa balitanya di Taif. Di bawah asuhan ibu susuan beliau, Halimah As-Saidah, Nabi berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan dapat menyampaikan risalah Islam dengan leluasa. Sesampainya di Taif, Nabi Muhammad menemui Abdu Al-Yalail, Mas'ud dan Hubaib, ketiganya putra Amr bin Umar As-Sakafi. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi ketiganya menolak sambil melecehkan Nabi. Seorang di antara mereka berkata, "Kain penutup Ka'bah terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu." Yang lain mengatakan, "Tidaklah Allah menemukan orang selain dirimu." Sedangkan yang ketiga berkata, "Sungguh aku tidak sudi berbicara denganmu dan sama sekali jika engkau benar-benar seorang rasul. Sedangkan jika engkau berdusta dengan nama Allah, tidaklah pantas aku bicara denganmu." Rasulullah pergi meninggalkan mereka sambil bersabda, "Terserah kalian, tetapi simpanlah apa yang kalian dari aku." Nabi berada di Taif selama 10 hari dan secara intensif mendatangi para pemuka masyarakat Taif satu persatu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerima seruan Nabi. Semuanya bersikap yang sama, mengusir Nabi dari Taif. Akhirnya Nabi dan Zaid pergi meninggalkan Taif dengan kecewa. Apalagi menjelang keluar meninggalkan Taif, mereka berdua dibuntuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Nabi. Mereka mengerumuni Nabi dan membentuk dua barisan dan mulai melempari beliau dengan batu sambil terus mencerca satu lemparan mengenai tumit beliau sehingga terompah beliau berlumuran darah. Sementara itu Zaid bin Harithah berusaha membentengi Nabi sampai kepalanya bocor kena lemparan batu yang dilemparkan orang-orang jahat. Orang jahat itu terus melempari Nabi sampai beliau berhasil memasuki kebun kurma yang dimiliki oleh Utbah dan Saibah, dua orang putra Rabi'ah. Lokasi kebun itu dari kota Taif berjarak 3 mil. Di kebun itulah Nabi bersembunyi menyelamatkan diri sampai yang melempari beliau berlalu. Nabi kemudian duduk bersandar ke sebatang pohon anggur. Setelah tenang, Nabi pun bermunajat dengan Allah sambil berkata, "Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah akan kuserahkan diriku?" Nabi bertanya, "Kepada orang yang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan engkau tidak murka kepadaku. Sebab amat luas afiatmu bagiku, aku berlindung dengan cahaya jantmu dan mencari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat dari amarah yang akan kuturunkan atau murka yang akan kutimpakan kepadaku. Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku sampai engkau ridho. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenanmu." Nah, dalam munajat itu Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak peduli dengan segala penderitaan yang dialaminya, asalkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada beliau. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad adalah apabila semua penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh Nabi di Taif ini adalah karena Allah sudah murka kepada beliau. Munajat ini juga kemudian dikenal dengan doa Rabbil Mustadhafin atau doa kepada Tuhan pelindung orang-orang yang tertindas. Pemilik kebun kemudian merasa kasihan melihat Muhammad SAW dan Zaid, lalu menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk menyuguhkan segenggam anggur untuk Muhammad SAW. Nabi mengambilnya seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memakannya. Adas yang ternyata seorang Nasrani heran dan menyatakan keheranannya kepada beliau. Sungguh pernyataan macam itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini.
Menanggapi ucapan Adas, Nabi bertanya, "Berasal dari manakah engkau dan apa agamamu?" Adas pun menjawab, "Aku seorang Nasrani, berasal dari Ninawi, dari negeri seorang hamba yang soleh, Yunus ibnu Matta." Kata Nabi SAW, ada semakin heran. "Apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus ibnu Matta? Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi," jawab Nabi. Adas langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, lalu mencium kepala, tangan, dan kaki beliau. Lalu kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan kejadiannya itu berkata satu sama lain, "Pembantumu itu betul-betul telah dirusak olehnya." Saat Adas kembali, keduanya langsung menanyainya, "Apa yang engkau lakukan tadi?" Adas menjawab, "Tuanku, di muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada orang ini. Sungguh, dia telah mengajariku sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali seorang nabi. Nah, celakalah engkau Adas, jangan sampai dia memalingkanmu dari agamamu, sebab agamamu lebih daripada agamanya." Nah, setelah cukup istirahat di kebun putra Rabi'ah, Nabi kembali ke Mekah. Beliau meninggalkan Thaif dengan hati luka. Sesampainya di Karno Munazil, Allah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Jibril memberitahu Nabi bahwa atas izin Allah, beliau dapat memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung itu untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Thaif yang telah menghina beliau. Tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya dan mengatakan, "Tapi aku masih berharap diri dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah saja, yang tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun." Dengan datangnya Jibril dan malaikat penjaga gunung itu menawarkan bantuan Nabi Muhammad menjadi lebih tenang dan tentram karena adanya pertolongan gaib yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan Tentang materi Nabi Muhammad di bidang Taif. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.